udah rata. Ya, karena kepekaan dia datang sih tadi. Dia Iya, benar. datang face crack itu bikin apa nge-scratch dikit, Ya. nge-scratch dikit gitu loh. Tapi Cars ini masih belum terlihat di season sebelumnya ya. Iya. Ya lagi balik lagi sih mungkin Adaptasi. sekarang EXP-nya kan rata-rata jadi initiator. Oke. Jadi bukan yang benar-benar bisa bikin play besar, otomatis mau nggak mau harus lebih menunggu momentum karena flicker sangat mahal untuk para XP laner sekarang. Alright, dan untuk draft ban and pick di game yang kedua, bandnya masih sama, posisinya juga masih sama, cuman yang berbeda adalah Navi ban Karajoy, melepaskan Loi. Apakah Loi akan menjadi first pick bagi Rins? Atau Suyo yang bakal jadi first pick. Oke. Ya, karena kalau kita lihat dari beberapa trennya, jungler buat sekarang sisanya ada di Joy, Suyo, Alpha. Dan kebetulan karena Matildanya di ban, Alphanya menurutku jadi kayak agak-agak sedikit mendingan jangan diambil. Iya. Kecuali kalau emang ada option yang bagus. Tapi lihat, finally mereka menunjukkan wise decision terhadap Joy yang di ban. Oke. Ini harusnya mereka lakukan di game pertama. Oh, oke. Ya tapi nggak masalah sih, ada Suyo masalahnya nih. Benar. Ya nggak masalah. Atau jangan-jangan Ararakinya malah mau mencoba untuk melakukan setup yang sama. Masalahnya nggak masalah Suyo, masih bisa di apa ya? Bisa dijawab? Dijawabnya masih banyak, Prof. Iya. Dibanding Joy. Kayak di zoning, di turtle, diganggu mungkin kalau pas lagi farm. Early power pressure di jungle. Masih bisa. Oke. Tapi nggak ada threat sekarang. Joy-nya udah di ban, Suyo-nya di first pick, kalaupun Alpha. Loi. Granger, Alpha tanpa Matilda. Granger belum. Tapi apa kabar tentang Julian kekebalan yang sekarang Waduh. banyak muncul tapi di scene kompetitif nggak terlalu kelihatan, Prof. Apa yang membuat tidak menjadi pilihan? Terima kasih ya untuk opsi Juliannya. Saya nggak mau kalau misalkan saya kelihatan ngedes pakai sword, habis itu saya disamperin udah selesai. Nah, oke. Dan Loi-nya diambil sekarang. Tidak akan dilepaskan, tapi jawaban untuk Loi itu juga masih banyak. Bisa pakai Valentina atau bahkan Novaria juga Ya. yang akan mereveal. Tapi ya Cici. Cici dan Iritel Tapi untuk emang- head to head dengan Granger. Tapi emang Cici bakal langsung tiba-tiba jadi TRS sih gara-gara pasifnya sedikit di-adjust buff total. Karena menurutku dibandingkan dengan Uranus, Uranus itu di buffnya individual. Tapi Cici ini bisa untuk team play. Kenapa? Karena kalau stacknya maksimum, ada movement speed tambahan dan itu bisa connect loh sama area sungai. Iya. Jadi tentu penguasaan area rivernya makin lebih leluasa buat Araragi. Dari Cici War X ya. Iya. Itu udah jadi War X. True PR. damage-nya ada, Iya. movement speed-nya juga, aduh buat ngejar. Apalagi kalau udah selesai brute force. Oke, tapi Badang lagi. Karena memang mungkin biasanya kalau kita ngelihat Cici head to headnya sama Phobius ya. Tapi Phobius yang kebetulan udah di ban juga untuk kedua kalinya. Badang lagi yang muncul. Walaupun sebenarnya Badang ini pun masih fleksibel. Ya. Aku merasa kayak Badang kalau di roamer itu paling masuk cuma sama Gatot. Oke. Ya. Kayak ya dia bikin combo, habis itu AOG follow up. Dan mostly kayaknya hampir 100% sukses pasti untuk Tapi- kena ministan-ministannya. Tapi sekarang kondisinya, Prof, gue setuju banget dengan statement Profesor karena mereka mengharuskan Granger ini punya frontliner. Harus ada dua badan yang cukup Ya, kuat. apalagi Luoi loh. Iya, Loi, Granger ini benar-benar adalah dua kondisi yang gimana depannya itu benar-benar harus menjaga badan. Sedangkan posisi dari Arkeyoshi, Iritel itu bukan hero yang gampang untuk ditangkap loh. Yap. Iya. Itu Dan harus kita ingat loh. dan kebetulan ada Ben Hanzo yang menandakan kalau misalkan Hanzo dan Luoi-nya nggak bisa combo nih untuk split push. Ya, ini udah masuk radar ya. Iya. Hanzo yang sekarang udah boleh dipakai di scene Udah. kompetitif. Udah boleh banget. Kenapa? Gue sebel sama Hanzo, jujur Sebel aja. sama, aku Loh, juga selalu ban. Kalau aku malah akhirnya bersyukur Hanzo di revamp. Karena akhirnya ninjanya punya dash. Setidaknya. Setidaknya ninjanya punya dash loh. Dan bisa ada gigitannya bukan ke jungle doang ya. Iya bayangkan ninja terkuat di Scarlet Shadow nggak punya dash sebelumnya. Ya untungnya sekarang punya dash. Iya. Itu adalah metode jalan kaki, Prof. Aduh jalan kaki makasih loh Ji. Tapi kalau ngomongin kita balik lagi ke draft, mereka udah menutup ke arah Hylos, Fanny, Joy, Varsha, dan Zuxin. Jujur ini lima-limanya 4 sih gue bilang. 4-nya menjadi core dari tim RRQ sih. Iya. Karena Hylos itu masih adjustable. Aku merasa kayak buat zoning Luoi emang paling cocok aja sih untuk Hylos. Dan jatuhnya seperti yang kita mungkin mention sebelumnya. Kalau berhadapan dengan Hylos, beberapa frontline tuh kadang bonyok juga gitu loh untuk adu pok. Oke, dan Gatot Kaca yang diamankan sekarang sesuai. prediksi dari Profesor KB. Udah ini combo yang pasti kena kok. Kalau mau nge-spam di rank Glory sampai Immortal bisa kok. Wow, dan Tigreal
dari Idok yang akan dimunculkan kombinya bersama dengan Yip itu dia. Oke, berarti gini, mereka akan mengatasi combo dari Badang dengan Gatot Kaca just in case Badang dan Gatot Kacanya masuk, backline-nya akan coba diganggu oleh seorang Idok. Iya, lebih ke main react aja sih. Iya, main react aja. Main react. Kayak, oke, Badang dan Gatot pasti buka duluan. Tapi apa yang bakal dilakukan setelah Badang dan Gatot Kacanya itu open initiate. Ya berarti responnya dari Idok dan Rins yang harus kita saksikan di game yang kedua. Oke. Aul dengan draft kali ini apakah Navi Nation menurut Aul punya kesempatan? Kesempatan pasti akan selalu ada. Tinggal gimana caranya mencari kesempatan tersebut dan di-convert menjadi kemenangan. Profesor KB? Setuju, kesempatan masih ada. Tinggal gimana caranya mereka melakukan hal yang RRQ lakukan di game pertama terhadap Suyo-nya ini nih. Oke, kalau gitu mari kita menyaksikan mampukah Toy dengan debutnya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 untuk RRQ atau Navi menuju ke game yang ketiga MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, dan Suyo yang harus dimanfaatkan kembali untuk bisa mengontrol objektif. Dan sekarang head to head bersama dengan adanya Bear Assassin, Ini nih. Hayabusa. Hayabusa ya. Yang kita tahu sendiri kalau kita ngomongin Hayabusa udah pasti Shadow Kill ini akan menjadi solusi dari efek imun yang nanti bisa membantu Aether dalam team fight besar. Tapi untuk poke damage-nya ini loh yang bakal jadi jawaban kah dari Luoyi. Oh, X-Magic. Lihat, itu adalah hampir saja satu buff first blood membunuh tanpa menyentuh, Profesor. Ada Revitalize juga yang sebenarnya gak ada nih ya. Tadi harusnya bisa dilakukan sebenarnya untuk nge-regen aja HP-nya. Tapi emblemnya nih terlihat untuk sekarang. Menarik nih tenacity dari Rins ya. Dia tahu bakal dipok terus dan mid lane-nya. Oh, damage-nya terlalu sangat bahkan di depan sana. Aether sudah mulai masuk dengan sisi dari Quad Shadow-nya mundur ke belakang. Selamat untungnya tidak ada satu Shadow Kill. Karena itu akan menjadi 2 poin kill yang sangat mahal, sungguh sangat mahal. Oke, masih aman juga, belum ada first blood sejauh ini. Tapi Rins gak akan mau kalah nih. Dia bakal balesin poke damage yang dilakukan sama X-Magic. Ya tapi harusnya aman sih, dia punya tenacity juga kan sebagai option dari talentnya. Jadi sekarang malah Sutsuji nih yang dalam ancaman. Oh, berhasil dihindari depan sana, tidak ada lagi Shadow Kill. Agak cukup terlalu terburu-buru nggak sih nampaknya? Kalau menurut saya pribadi agak cukup terlalu terburu-buru. Dan sekarang Audi's prediction 88% menuju ke arah tim RRQ. Oke, cukup mendominasi tentunya, terlihat juga dari game yang pertama ya. Akankah menjadi 2-0? Karena sejauh ini kalau kita ngelihat dari Aether masih belum terlihat ya siapa yang nantinya akan secara pasti menyetop laju dari Aether. Ya buat sekarang sih kayaknya akan lebih menerima damage terlebih dahulu ya. Karena belum ada beberapa item yang seperti Winter Crown, bahkan mungkin Wind of Nature. Tapi setidaknya pressure di bagian EXP-nya udah mulai terjadi dan membantu Dairen untuk mendapatkan level 4 tugas dari Idok lebih cepat. Oke, tapi Sutsuji di sana mencoba fokus menuju ke seorang Hanafi. Dengan poin kill yang cukup berat didapatkan Hanafi, tapi reward manipulation first cloud. Rich, wise decision dengan membuka reward manipulation yang harusnya bisa dia buka di arah Turtle. Tapi dia buka untuk dapetin satu buff first blood, membuat Hanafi akan lebih lama untuk mendapatkan Avatar of Guardian. Itu cukup wise menurut saya, Ul. Wah, dan ini juga menjadi Suyo yang nasibnya berbeda. Beda kan? Beda. Turtle 1 lagi-lagi bisa didapatkan oleh RRQ. Ya perbedaannya adalah Sutsujin merelakan purple buff-nya tapi dijagain sama Idok. Tapi untuk Aether di game yang pertama dia masih mau buff dulu baru dia setup Carrot Turtle. Oke. Ini perbedaannya. Itu perbedaan yang terlihat ya. Signifikan bahkan ya. Wah tapi dampaknya lihat tuh goldnya langsung menuju ke 700 gold. Dan itu membuat dampak dari RRQ mungkin dari gold lane-nya terutama yang dari tadi mungkin save aja. Tapi nanti akan ada gap-nya nih pelan-pelan dari item. Selain untuk dari gap gold di arah gold lane, sebenarnya kalian juga harus bisa melihat kalau gap gold dan Aether dia berhasil mendapatkan satu buah retribution hanya untuk jungle kecil. Kalau misalnya RRQ, di situ ada 4 orang, Aether akan kehilangan purple-nya sih tadi. Bisa ditabrak soalnya. Bisa ditabrak. Di Force Lizard ya. Rins sudah datang ini. Ya di Force Lizard kayaknya nggak terlalu wise juga sih Profesor. Dengan kondisi dia under, nggak ada purple, rotasi pelan, dan dia nggak bisa mendapatkan Karatoy nantinya. Iya. Padahal kalau kita ngomongin rotasi ya. Ibaca! Itu berhasil dihindari dengan satu buah Quick Shadow. Surprise take. Ternyata burst damage dilakukan karena belum maksimal. Membuat seorang Aether masih bisa selamat di depan sana, tapi memberikan informasi tidak ada satu flicker. Ya, dan Purify dari X-Magic juga berhasil di-trigger ya atas word manipulation yang coba untuk mengejar dirinya. Tapi itu upaya untuk bisa mencoba culik ke arah Aether yang walaupun memang masih belum berhasil. Ingin melanjutkan dominasi sih Iya. depannya. Ya. Lihat gameplay Toy. Safe banget.
Kalau di ngomongin dari Skylar, perbedaannya mungkin Skylar itu lebih agresif. Lebih berani nge-poke. Lebih berani nge-poke. Yang mungkin menjadi chance tapi depan sana. Kars akan flicker for defensive. Buat terlepaskan dari tim Navi kali ini, mereka kehilangan daya initiate power. Ya, Wah. timing flickernya pas banget lagi mau ada turtle. Wah, dan juga ini dari RRQ mereka coba untuk engage lagi ya dari Navi, tapi ternyata tidak. Dan RRQ coba untuk patahin rotasi dari Kars. Ini Kars dari tadi 2 kali loh kena geng. Iya, Dan kayak- setuju banget, itu patah banget rotasi yang harusnya Kars punya power dari first crack-nya kan. Iya. Tapi lihat di depan sana, Avatar of God dia telah menuju ke seorang Richard. Fokus utama mereka dan Rich still survive! My God! Dibalikan kembali kanan dan bakal pada pasukan dari tim Navi. Mereka yang kehilangan SPJ dan juga Hanafi. Akan menjadi poin kill yang kedua. Meanwhile Koi, backline insurus dari tim Navi. Mereka hilangkan. Rich still survive! Oh my God! Refleks, flicker, dan bahkan dia gak pulang. Dia ada absorb shield dari real manipulation dan bahkan menjebak Hanafi. Tidak bisa pulang. Aku Itu sudah dia. bilang sebelumnya ada Tenacity. Ehe. Hati-hati, jangan terlalu overcommit terhadap Rins. Karena kebetulan walaupun di sini ada Hayabusa dan Hayabusa dari Aether udah pasti kan targetnya ke mid laner gitu loh, Oke. langsung ke arah dari Rins. Tapi ya dampaknya tidak begitu besar Diversion. dan malah dibalikin. Diversion masih belum dapetin momentum. Dan seharusnya Navi harus lebih berhati-hati sekarang. Iya, dan kita nggak ngelihat adanya diversion play dari X-Magic ya. Ya. Belum mungkin. Map kontrolnya dan itu satu menurut kita sempat ada perbincangan. Menggunakan Loyi kalau dalam kondisi tidak bisa mengendalikan 50% lebih map control. Itu bisa dibilang adalah satu kegagalan menggunakan Loyi. Oke. Kalau menurut beberapa figur di Mobile Legends. Tapi ini belum kelihatan soalnya gameplay dari diversionnya ya. Tapi terjadi tadi 1v1 dan Dairon kayaknya bukan target yang optimal untuk bisa di solo kill dalam keadaan seperti ini dari Aethernya. Tapi upaya untuk bisa menjalankan lane bawahnya terlebih dahulu karena di dalam beberapa waktu ke depan nih 50 detik lagi Turtle akan segera muncul sedangkan Navi masih belum bisa berbuat banyak, Prof. Ya, Iya jatuhnya ya ini dia diversion play mungkin. Tapi ya nggak menemukan target yang optimal. lagi-lagi mungkin diversionnya mereka lebih masih main safe ya. Diversion kan itu bisa agresif, bisa safe. Bisa save. Nah ini masih safe kalau menurut gue pribadi. Karena kalau agresif dia akan coba lempar Ke belakang. para pas ke belakang ke jungle para pasukan dari tim RRQ. Wah, dan yang bahaya kalau misalkan mereka kayak tadi nih diversion play dengan 4 orang sekaligus. Dan- Idok ini bakal jadi Wah. enak banget. Niatnya safe kan. Iya. Tapi malah berbanding belakang. Ini beda banget. Gameplay yang mereka harus tunjukin adalah gimana caranya mereka bisa mendapatkan control mid. Dan bahkan di sana Kars terdeteksi posisinya. Dairon bebas banget. Wah lagi-lagi ya, ini benar-benar Aethernya dibonyokin sebelum adanya gerakan untuk menuju ke area dari Turtle, termasuk juga dengan adanya Kars yang harus mundur terlebih dahulu. Jadi kayak 2 target optimal yang benar-benar tugasnya mengamankan objektif Turtle dihapus secara nggak langsung. Dan gak Free lagi. nggak bisa berbuat banyak nih. Hanya bisa melihat dari kejauhan aja dan ini menjadi turtle ketiga berarti perfect turtle. Perfect turtle. Bisa diamankan oleh Arab Yoshi. Suyo. Turtle. Dengan perfect turtle ya udah pasti agresifnya nggak bakal berhenti Karena sekarang. Suyo early power dapat dapat sana Idol. Terangkap, Fiskrank dikeluarkan tapi ikan. Riz dengan real kembali belajar implosion. Jarak belakang membalikkan kembali kanan mereka gila. 3 playernya. Hanafi seorang diri tidak bisa dibendung. Oh no 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 no. 3 poin kill yang sangat mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dan lihat, Viva RRQ berkumandang di EPL Arena. Upaya untuk bisa menculik Idok ternyata memang berhasil. Tapi pertukarannya 3 orang. Ya, dan nggak worth it. poinnya datang dari belakang. Langsung ada reward manipulation dan tepat sasaran bagi Toy ya. Pertanyaannya, Aul dan Profesor KB, pencurian terhadap Idok berhasil atau itu kemakan perangkap Idok? Kemakan perangkap Idok. Yes, lebih tepatnya karena Idok tersenyum lebar di sana. Ya 2 orang ini emang kayak susah banget untuk dilepaskan kan. Rins, Idok, sejak dari DMDL mereka selalu bersama. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu sinergi mereka juga. Mereka nggak bisa kalau misalkan harus dimakan satu. Harus dua-duanya soalnya. Oke, lihat apakah ada shadow kill terbagi dan lihat Rin siap masih selamat. Mingkol di depan sana tidak lagi coach shadow di arah belakang yang terserang ke tangan Content Call. Hilang, no waiter. No power of retribution. No purple buff, Aether akan lumpuh mendadak. 6.000 gold difference ini. Kayaknya serasa 12.000 gold difference. Wah, ini Serasa 2 kali lipat. ini udah terlalu, bahkan jadi gameplay Lui-nya nggak kelihatan sama sekali nih. Iya. Dampak hanya dari perfect turtle ya.
kayak menutup map dari Lui juga. Kalau kita ngomongin soal bagaimana glowing one yang dibutuhkan dari X-Magic juga. Terlambat ya. Kayaknya udah cukup terlambat sih. Karena mau gimana pun nantinya ke depannya, member dari RRQ juga akan memiliki sustainability daripada Magic itu sendiri. Radiant Armor juga udah di buff. Iya, udah pasti bakal masuk ke dalam option. Alright, tapi Lord sudah muncul di menit yang ke-9. Zoning out yang dilakukan sama RRQ ngebuat dari Navi pun sulit untuk mengintip. Dan ini dia, Kating Power yang terlihat di game pertama pun menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki oleh RRQ. Dan ini dilakukan lagi. Mereka nggak terlalu terburu-buru kok. Sakit banget. Itu pokoknya sakit banget loh iritelnya. Dengan 3 core item yang dia miliki. Udah jadi ya, tadi Windtalker ya item ketiga. Udah. Itu cuma Cukup dicepret doang loh. Bersolnya ada armor break juga kan. Oke, tapi lihat para pasukan dari tim Navi. Mereka udah harus kehilangan terhadap Lord yang bisa mereka miliki. Dan para pasukan dari tim Navi. Orisia! Detektor metalnya berbunyi. Real World Replacement dibuka sana. Namun Dokar bangga para pasukan dari tim Navi. Mereka kehilangan SPG Shadow KL terus mendapatkan Orisia. Tapi nampaknya tidak akan cukup. Karena dengan double kill yang didapatkan akan dikejar menjadi tanda utama Ether. Dan lihat Tyrant. Looking for wipeout. Ini bencana. Surprise attack yang digagalkan dan bahkan Rizia the Detector Metal berhasil membuat Navi mereka tengkurap. Gak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu dia poke spam dari Void Crystal, Void Blast yang juga mengganggu adanya upaya sneaky peeky yang dilakukan atas diversion. Dan ini akan jadi petaka karena wipe out dan sekarang Lord akan kembali di slow push di area bottom lane. Gila detektor metalnya lihat. Iya. Cut, nyung lah. Itulah yang kita sebut dengan game sense ya. Oke. Game sense. Ketika memang melawan Luoi atau beberapa hero-hero yang punya kapasitas untuk melakukan flank, ketahuilah bahwa backline kalian nggak aman dan Flicker, dapat depan sana mereka Aether. Terus mendapatkan 1 point kill. Middle depan sana Curtain Call masih menutup 2 pemain para pasukan dari tim Navi. Tidak ada following up damage dari seorang Dairon, harus kehilangan shutdown-nya. Agak terlalu terburu-buru. Agak cukup terlalu terburu-buru dan memaksa untuk mendapatkan poin kill. Kayaknya itu nggak wise banget untuk Dairon. iya, jadi 1 tukar 1 ya sebenarnya. Jadi ada keuntungan sedikit yang didapatkan sama Navi. Setidaknya Daripada tidak sama sekali kan, mereka akhirnya masih mampu untuk mempertahankan Lordnya. Tapi untuk next Lordnya nih harus hati-hati karena Navi kalau mau melakukan hal yang serupa, harusnya RRQ udah lebih peka juga. Mungkin Dairon bisa masuk seperti itu kondisinya kalau Idok bener-bener yang semua nahan badan dan bakal fist break. Dengan Flicker dimiliki Navi dengan avatar dia Toy. Porang-porang dan shutdown finally terjadi. Sojin mencoba untuk memberikan damage depan sana. Mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Tidak ada objektif. Tapi para pasukan dari tim Navi. Lihat surprise terhadap Sojin. Shadow kill-nya mencoba dihindari dan ternyata masuk semua damage-nya. One last hit. Sojin still survive. Bahkan dibalikin kanan ke seorang Richard. Triple kill. Lagi Pomania. Terpangga para pasukan dari tim Navi. Mereka hampir terwipe out. One last man standing. X-Magic. Can you survive? Tapi nampaknya tidak. Ini dia. Ini bencana. Rex Dragon Chaos dengan Toy sebagai line up terbaru mereka. Membuat Navi wipe out kesekian kalinya. Looking for endgame. Dan ini dia. Di game yang membuka. Di match membuka. RRQ berhasil mengamankan poin dengan sempurna. Sempurna 2-0 tanpa balas membuat debut dari Toy. Ini apakah sesuai dengan ekspektasi para Kingdom di luar sana? Harusnya iya. Karena dari momennya juga komit ke arah Toy. Memang tadi ada combo yang berjalan, Toy-nya pun tumbang, tapi itu justru jadi petaka kembali karena upaya yang dilakukan oleh Navi kali ini masih belum berhasil. Wah, ini overcommit yang sepertinya tidak perlu untuk dipaksakan karena mereka udah cukup harus dapetin Toy. Mereka bisa disengage dulu, retake lagi nanti ketika ada Lord kan. Pelan-pelan tabung dulu karena perbedaan gold yang sangat signifikan. Dan dengan triple kill tadi, itu langsung menutup semua potensi comeback dari Navi. Dan malah sekarang dengan hasil 2-0 menandakan bahwa proses yang akan dijalankan sepertinya terlihat cukup menyenangkan bagi para Kingdom. Oke, sangat pastinya ya. Iya. Oke, dan ternyata debut juga ya atas nama baru Navi yang masih perlu adaptasi lagi tentunya. Karena tadi harapan untuk ada kombinasi berjalan memang, tapi dalam keadaan yang udah terlampau tertinggal. Wah itu sih gapnya ya, Iya. 7.000 gold, tapi rasa 12.000. Karena memang udah sejauh itu ya. Iya. Dan akhirnya
berupaya untuk mengambil priority terhadap Lui yang dipatahkan juga gameplaynya. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita akan langsung lempar ke host kita. Take it away.